screen, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Permasari Syifa Dewi, CPNS golongan 2, angkatan 3, kelompok 4. Saat ini saya bersama dengan dua anggota kelompok saya, ada Kak Immanuel dan Kak Novia. Silakan Kak memperkenalkan diri Kakak. Ya, baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Immanuel Ricardo Sagala, saya dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, bagian dari jabatan sebagai Peranata Laboratorium Kesehatan, terampil di bagian patologi klinik. Silakan Kak Novi. Perkenalkan, saya Novia Lijawati dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Saya bagian farmasi, jabatan asisten apoteker terampil. Nah, jadi kita bertiga, salam kenal Kak Immanuel dan Kak Novia. Nah, jadi kita bertiga ini bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan sharing session tentang kesiapsiagaan bela negara dengan mengundang salah satu narasumber yang spesial dan luar biasa. Halo Kak Dewa. Nah, jadi Kak Dewa ini kakak tingkat saya sewaktu saya kuliah dulu. Mungkin Kak Dewa bisa perkenalan diri Kak, kakak dari lengkap kakak siapa dan bekerja di mana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Ya, nama saya itu Dewa Batara Putra Kusuma, panggilannya Dewa. Nah, saya itu aslinya Medan, tapi sekarang saya itu penempatan di KPP Pratama Muara Teweh, kantor pajak ya, kantor pajak Ketupayan Pajak Pratama Muara Teweh itu di Kalimantan Tengah, di Kabupaten Barito Utara. Emang jauh ya, dari RSCM jauh banget ya. Nah, jadi untuk posisi saya sekarang itu lagi jadi bendahara pengeluarannya di Muara Teweh ini, di KPP Muara Teweh. Alhamdulillah Kak, kerja di sana dapat pekerjaan sebagai bendahara pengeluaran juga Kak. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, saya ingin nanya dulu nih, sebenarnya kesiapsiagaan bela negara itu apa ya? Mungkin bisa dimulai dari Kak Novia ngebantu saya menjelaskan makna bela negara itu sendiri, Kak. Ya, dari yang kita pelajari, makna dari bela negara itu sendiri kan Kak, bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan tentunya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang nanti tujuannya itu untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Wah, kedengarannya sulit ya, Kak. Kayak terdengar asing dan jauh dari jangkauan kita gitu. Nah, kalau menurut Kak Dewa sendiri, ada nggak, Kak, makna yang Kakak dapat kalau mendengar tentang kesiapsiagaan bela negara? Kalau kesiapsiagaan bela negaranya itu ya, menurut saya itu dimulai dari diri sendiri. Diri sendirinya itu kira-kira kita tuh harus harus punya etos kerja, ataupun mungkin kayak ini ya prinsip kalau misalnya kita itu mengedepankan pekerjaan kita, apalagi kita yang langsung pekerjaan kita itu demi kepentingan negara gitu. Jadi kita itu harus punya etos kerja sama pengetahuan yang cukup. Itu dulu, karena kalau untuk misalnya untuk yang secara fisik itu kan memang kalau sekarang itu kan masih tugas utamanya TNI Polri. Nah, jadi kita itu harus bisa mempertahankan minimal dari sisi administrasi ataupun dari pelayanan kita ke masyarakat. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ini sebagai kita kan stakeholder, kita kan masyarakat nih. Sebagai saya dari DJP ataupun dari teman-teman yang dari RSCM kan stakeholdernya masyarakat. Nah, jadi kita itu harus cara kita bela negaranya itu kita harus punya etos kerja yang bagus dalam melayani masyarakat, sama punya knowledge yang cukup, dan juga soalnya nanti kalau misalnya kita melayani masyarakat dengan mohon maaf nih ngasal atau mungkin salah, jadi kan nanti kan ada tuh kayak ketidakpuasan masyarakat dan nanti bisa berujung mesti tidak percaya terhadap pemerintah.
Itu. Jadi kita itu bela negara itu dari dalam gitu, dari kita tuh melayani masyarakat gitu, minimal. Dan itu dasarnya itu modalnya itu adalah punya etos kerja yang bagus sama punya pengetahuan yang cukup dalam pelayanan kita terhadap masyarakat. Terima kasih. Oh, gitu. Ya Kak, izin bertanya juga ya Kak mengenai tadi yang telah dijelaskan oleh Kak Dewa. Kan selain itu kita juga memerlukan ini ya Kak, maksudnya tadi kan ada kesiapan juga secara, mungkin dari kesiapan dari kita sendiri, baik secara mental dan juga jasmani kali ya Kak. Tapi menurut Kak Dewa sendiri, seberapa penting sih Kak kita untuk mempersiapkan kesehatan mental kita untuk dalam hal bela negara itu sendiri? Seberapa pentingnya kesiapan mental kita dalam bela negara. Nah, bela negara itu kita kan nggak tahu nih ya kan ancaman apa ya dari internal pun eksternal ke Indonesia ya. Sekarang itu kan juga lagi gencar-gencarnya nih ya kan perang antara Rusia sama Ukraina kan, kita nggak tahu nanti dampaknya kemana itu kalau kita tuh gimana. Jadi memang kalau kesiapan mental itu penting karena kalau misalnya kita itu kayak tiba-tiba di saat dibutuhkan kita perlu melakukan tindakan bela negara itu dan kita nggak punya mentalnya itu entah kayak aku pengen selamat sendiri gitu, aku pengen mentingin diri sendiri gitu, tapi sedangkan itu kita perlu kita mengambil tindakan bela negaranya itu kita belum siap, itu saya rasa itu penting banget soalnya ya itu karena kita nggak tahu kan kapan ada ancaman realnya itu kan ya dari luar dari internal Indonesia. Jadi memang kita harus punya mentalnya dulu gitu. Kalau misalnya kita pun punya knowledge yang cukup tapi kita nggak punya mentalnya, kita nggak bakal gerak. Kita punya knowledge nih tapi kita belum siap gitu, kita secara mental belum cukup gitu kan untuk melakukan tindakan bela negara. Ya walaupun kita punya kemampuan ya tapi kita nggak punya niat, nggak punya mentalnya, nggak bakal gerak kita. Jadi perlu. Begitu, jadi emang mental tuh perlu banget ya sebelum nyiapin fisik, sebenarnya mental kita udah harus siap dulu, soalnya bagi kan kita mungkin di rumah sakit lebih sering melayani banyak masyarakat umum ya, langsung bertemu dengan pasien-pasien, terus juga harus sabar nih ngadepin pasien yang kayak gimana aja. Terus kalau Kak Novia mungkin ada pertanyaan buat Kak Dewanya? Iya Kak, boleh nanya. Terkait ini sih, terkait pekerjaan kita, kayak gimana kita pelayanan sehari-hari. Pasti kan dalam kehidupan sehari-hari kita ada lah ya suatu waktu kita mengalami stres atau mungkin kita sedang mengalami tekanan dari luar. Nah, aku mau nanya nih Kak, gimana sih cara kita mengelola stres, menjaga kesehatan mental kita? Nah, di saat kita sedang mengalami stres itu, di saat bekerja, gimana sih Kak tipsnya agar stres itu tuh tidak mengganggu sikap sama etika kita di saat kita melayani masyarakat? Oke. Aku terima pertanyaannya. Jadi untuk manajemen stres jujur sebelum ini kita balik dari saya ya. Dari saya sebelum jadi bendahara itu saya job desk saya itu bagian front desk, bagian front office itu yang melayani masyarakat. Terus juga sebelum habis itu juga ini ya bagian yang suka menyuluh ke masyarakat. Menurut saya emang karena saya itu enjoy kerjaannya itu saya nggak stres sama sekali. Tapi semenjak saya jadi bendahara emang kebetulan ini bukan poin kuat saya jadi bendahara ya. Saya tuh emang kurang di bagian kayak ginian. Itu stres banget. Jadi kalau misalnya manajemen stres itu memang kecuali kita punya jalan keluar dari stres itu kita mau nggak mau memang harus berdamai dengan keadaan. Tapi masalahnya gimana kalau emang yang kita hadapin tiap hari itu ada pekerjaan yang kita tidak suka, yang tiap hari bikin kita stres, mau berdamai itu susah. Ya jujur aja aku sering ngeluh dulu nih, saya sering ngeluh sampai sekarang sih sedang. Tapi kalau misalnya ini kita kan kerja ini kan tim, kantor ini tim kan.
kalau misalnya ada kerjaan kita yang ini yang merasa kayak terlalu terbebani gitu, terlalu terbebani, kita harus vokal menyampaikan keinginan kita sama kebutuhan kita ke atasan. Nah, jadi karena itu karena kita ini kerjanya tim, kita jangan mau nanggung sendiri doang gitu. Kalau misalnya kita nanggung sendiri doang, hancur lama-lama gitu. Kita harus vokal. Kalau ngomong ke atasan, kita perlunya gimana, kita maunya gimana. Karena emang ya kita kan untuk menjalani menjalankan pekerjaan kita kan kita harus juga difasilitasi ya. Jangan semua itu kita yang nanggung. Kita harus vokal ke atasan kalau misalnya nggak mempan juga ke bagian umum. Biasanya kayak gitu kan di bagian kepegawaian atau pengaduan gitu. Vokal ke atasan biar kita itu nggak menanggung bebannya sendirian. Kalau bisa itu nanti kerjaannya juga dibagi-bagi. Ataupun kalau misalnya ini ya sering stresnya itu mungkin aku dulu karena nggak tahu pekerjaanku. Jadi kayak ternyata yang bisa diselesaikan secara singkat gitu ataupun secara cepat, aku dulu nggak tahu. Jadi kayak aduh ini kerjaannya gede banget, banyak banget gitu. Ternyata pas aku kerjakan itu, ternyata bisa dibagi kecil-kecil, bisa jangan langsung anggap hadapi itu yang gede-gede, enggak. Bagi kecil-kecil ternyata bisa. Kita harus jalani dulu. Kita udah menghadapi satu siklus pekerjaan itu, kita bisa ternyata aku beratnya di bagian ini. Aku cepatnya di bagian ini. Kita harus jangan cari jalan keluarnya intinya lah. Nah, itu emang udah nggak ketemu jalan keluar, baru kita vokal lagi ke atas. Pak, menurut saya terlalu ini Pak, beban kerjanya terlalu berat. Boleh nggak saya minta tambahan anggota tim atau mungkin minta ada orang yang assis saya gitu. Jadi manajemen stresnya itu adalah satu, kamu kenali dulu pekerjaan kamu. Kamu kelarin satu siklus dulu, kamu ketahui ternyata nggak seberat itu. Dan kamu juga harus banyak-banyak, karena misalnya aku nih bendahara nih ya, aku ngerasa karena aku memang dulu nggak pengen jadi bendahara, aku merasa berat banget, merasa stres banget. Aku nanya ke orang yang lain, kenapa? Orang lain aja bisa ngerjain kerjaannya, kenapa saya enggak? Kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Gitu. Jadi kita nanya dulu, abang kalau misalnya ngerjain ini, solusinya gimana? Kalau ada kendala ini, solusinya gimana? Jadi intinya kalau ada kita stres itu jangan diem aja gitu. Nanya ke orang solusinya apa, ngomong ke atasan, Pak saya nggak bisa, saya nggak kuat, kerjakan dulu gitu. Kerjakan semampu kita. Jadi ya itu manajemen stres saya itu adalah itu, kerjakan dulu, nanya-nanya, konsultasi, selesaikan. Karena kita ini kerja, kita bukan SMA yang kayak setelah 3 tahun lulus, enggak. Kita ini kerja, ini makanan kita sehari-hari gitu. Nah itu sih, makasih. Ya. Izin menambahkan ya Kak, jadi menurut saya sih tadi apa yang dibicarakan dan dipaparkan oleh Kak Dewa itu sudah termasuk juga dengan ada solusi dan cara juga ya Kak ya, mengenai kearifan lokal bela negara juga untuk bisa mengatasi dalam hal tekanan dan juga manajemen stres kali ya, untuk menghadapi pelayanan yang ada di unit kerjanya kita masing-masing seperti itu. Ya Kak, satu lagi Kak, izin bertanya untuk mengenai kegiatan kesiapsiagaan bela negara di tempat kerjanya Kak Dewa itu seperti apa ya Kak? Ada nggak kira-kira Kak? Mungkin Kakak ada kegiatan ini nggak Kak, rutin apel gitu? Betul. Latih fisik. Ya, nah kalau misalnya untuk kegiatan rutin kantor kami itu, dulu kami sebelum pandemi ada apel tiap hari Rabu dulu. Nah, tapi sekarang ditiadakan, tapi kita tetap ada namanya kegiatan coffee morning. Coffee morning itu jadi kayak kita itu dikumpulkan di aula, terus nanti di briefing ya kan. Kira-kira untuk ada berita apa yang perlu disampaikan, terus misalnya ada ini pengenalan, misalnya ada yang pegawai baru masuk, ataupun nanti kalau misalnya nanti selalu kami itu selalu ditayangkan video nilai-nilai Kementerian Keuangan, biar nggak lupa gitu. Jadi anggaplah kayak di brainwash soalnya nilai Kementerian Keuangan nih, kan harus hafal, harus menerapkan gitu. Nah, terus juga jadi emang programnya kayak gitu. Jadi kita jangan sampai lupa nilai-nilai Kementerian Keuangan. Terus juga kita nanti bakal berbagi informasi, bakal ada sharing session-nya gitu. Nah, jadi kita nggak bakal ketinggalan berita, nggak akan sampai lupa dengan nilai-nilai yang harus kita junjungnya untuk tiap hari Selasa. Dan di situ juga kami ada ini program juga namanya program Menjadi Baik. Jadi kami itu kayak pegawai itu berganti-gantian
komitmen satu kegiatan yang untuk memperbaiki dirinya, misalnya inilah supaya kemana-mana tuh pakai sepatu, jangan sering-sering pakai sendal, ataupun kayak aku dulu kemarin tiap ada kwitansi yang masuk langsung aku input, langsung aku tata usahakan, nggak aku tunggu dulu. Jadi tiap pegawai itu ganti-gantian disuruh berkomitmen untuk mengerjakan sesuatu. Itu kalau di program di kantor kami. Cuma rata-rata semua DJP sama sih. Semua DJP ada program kayak gitu. Oh, mantep banget ya nih, banyak yang bisa kita contoh dari kegiatan Kak Dewa di kantornya. Ada walaupun mungkin pandemi, walaupun terus jadi nggak ada apel, tapi tetap diusahakan ada coffee morning-nya. Terus tiap pagi juga, bukan tiap pagi sih, ada kegiatan rutin menampilkan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Jadi kita bisa terus tertanam nilai-nilai kita sebagai ASN yang perlu diterapkan, bisa tetap satu visi, satu misi. Jadi walaupun mungkin jarang kumpul, tapi karena ada kegiatan rutin seperti itu, terus juga lingkungannya mendukung ya Kak, kan mungkin pegawai-pegawai lain juga bisa saling mengingatkan, terus juga bisa saling mencontohkan gimana penerapan nilai-nilai ASN atau nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa selalu aware nih, bisa selalu termotivasi buat terus meningkatkan kualitas diri kita. Nah, mungkin sebelumnya maaf nih Kak Dewa, karena waktunya yang terbatas, mungkin kita akan segera menyudahi pembahasan kita kali ini. Sebelum itu mungkin saya bisa dibantu ya sama Kak Immanuel atau Kak Novia untuk memberikan kesimpulan. Ya, mungkin dari saya dulu ya. Saya izin memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari obrolan kita kali ini, yaitu kesiapsiagaan bela negara bagi kita di zaman sekarang bukanlah kesiapsiagaan untuk melaksanakan perjuangan fisik seperti para pejuang terdahulu, tapi bagaimana kita melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar negara sesuai profesi kita masing-masing. Jadi tidak hanya menyangkut masalah fisik, tapi kita bisa mengabdikan diri atau membela negara sesuai profesi yang kita jalani sehari-hari, melayani masyarakat dengan profesional. Mungkin Kak Noel mau... Ya, terima kasih izinkan saya untuk memaparkan kesimpulan yang sudah dipaparkan juga oleh Kak Novi juga ya, bahwasannya kita sebagai ASN menjelaskan juga bahwa kemampuan awal bela negara adalah menyiapkan, selain itu menyiapkan kesehatan jasmani dan rohani juga, dan juga menambahkan lagi juga bahwa tujuan dari kesiapsiagaan bela negara itu sendiri, kita sebagai CPNS juga adalah kita harus siap untuk mengabdi pada negara dan bangsa secara total. Dan oleh karena itu juga kita harus siap selalu untuk menghadapi berbagai ancaman multidimensi ya, baik ancaman seperti ancaman yang dari luar maupun dari dalam, tantangan, hambatan, dan juga gangguan, baik itu dari lingkungan kerja kita di luar ataupun di dalam lingkungan kerja kita. Seperti itu. Terima kasih. Nah, terima kasih nih Kak Immanuel dan Kak Novia sudah bantu saya menarik kesimpulan dari bahasan kali ini. Terus juga Kak Dewa, makasih banget ya udah sharing-sharing pengalamannya, udah nambah wawasan kita tentang kesiapsiagaan bela negara. Jadi yang kita dapat tuh bukan benar-benar teori, secara teoritis ya dari modul, tapi kita bisa langsung tahu nih gimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, bisa tahu gimana di lingkungan pekerjaan kita. Nah, makasih banyak ya Kak Dewa udah meluangkan waktunya. Sehat-sehat selalu ya Kak. Sukses terus, lancar rezekinya. Semoga urusannya selalu dilancarkan dan dimudahkan ya Kak. Amin. Terima kasih juga Kak Immanuel dan Kak Novia karena telah menjadi pendamping saya dalam sharing session kita kali ini. Semoga kita bisa ketularan ya hebatnya Kak Dewa. Walaupun pertemuannya singkat, tapi sebenarnya banyak nih yang bisa kita tarik dari apa yang telah disampaikan Kak Dewa tadi. Nah, buat teman-teman gimana nih? Seru banget kan sharing session kita kali ini? Podcast selanjutnya pun akan nggak kalah menarik lagi. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Nah, saya Pramasari Syifa Dewi, izin menyudahi podcast kita kali ini. Sampai jumpa kembali. Dadah. Terima kasih Kak Dewa. Sukses ya. Iya.